Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Yudi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini untuk kelas 10 dengan materi yaitu puisi. Yang pertama, Nanda, kita akan belajar untuk menulis puisi. Menulis puisi ini nanti ada dua. Pertama, untuk mengungkapkan perasaan. Jadi Ananda bisa mengungkapkan perasaan lewat penulisan puisi. Kedua, menulis puisi berdasarkan berita yang didengar ataupun dibaca. Jadi dari berita ataupun juga yang kalian baca ataupun kalian dengar, bisa kalian gunakan sebagai inspirasi untuk menulis puisi. Kita bahas yang pertama, menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Pertama, ini dapat kita ambil dalam ataupun dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini tentu pengalaman yang sesuatu yang pernah Ananda baca, atau lihat, atau dengar, bahkan dirasakan, ataupun Ananda alami. Tentu ada yang paling mengesan, nah itu yang biasa ataupun lazim digunakan sebagai dasar untuk menulis puisi ini. Misalnya ada dari gagasan kuat penyair, kemudian juga dihubungkan dengan Tuhan, maka nanti puisinya bisa bertemakan ketuhanan. Ataupun yang kedua, ini ada ide penyair yang kuat, kemudian dihubungkan dengan sosial, maka nanti bisa bertemakan kritik sosial. Ini adalah contoh puisi dari pengalaman pribadi, yaitu judulnya Dalam Diriku, karya Sapardi Djoko Damono. Dalam dirimu mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku mengenang telaga darah, sukma namanya. Dalam diriku meriak, gelombang suara, hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Analisisnya adalah, ini ditulis berdasarkan pengalaman batin oleh penyairnya, yaitu seorang Sapardi Djoko Damono. Dan mengungkapkan perasaannya, pemahamannya tentang hakikat dirinya, dan bagaimana ia menjalani kehidupannya. Contoh puisi dari pengalaman pribadi yang kedua adalah karya Abdul Hadi dengan judulnya yaitu Tuhan Begitu Dekat. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu, dan seterusnya. Kita bisa melihat ini bahwa ini ditulis jelas berdasarkan dari pengalaman religius penyairnya, yaitu Abdul Hadi. Dan bisa kita simpulkan bahwa puisi-puisi yang tadi Bapak sebutkan, yang berdasarkan pengalaman pribadi, ini adalah puisi ekspresionis, yaitu puisi yang berisi ungkapan hati atau perasaan penyairnya. Kedua, ialah menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Kalau tadi kan berdasarkan pengalaman, sekarang sudah berbeda. Puisi yang ini termasuk puisi impresionis, yaitu puisi yang ditulis berdasarkan kesan. Sekali lagi, berdasarkan kesan pribadi penyair terhadap kenyataan kehidupan. Objeknya ataupun sumber puisinya nanti bisa dari manusia, peristiwa, benda, ataupun yang lainnya. Dan perlu dititik beratkan sekali lagi bahwa penyair ini memberikan kesan terhadap objek-objek tersebut. Contohnya, ini adalah kutipan dari Aming Aminuddin yang berjudul Telah Kau Robek Kain Biru pada Bendera Itu. Kutipannya, telah kau robek kain biru pada bendera itu, tinggal merah putihnya. Kian terasa indah di mata kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Panggalan puisi ini
adalah kesan pribadi penyair, yaitu Aming, terhadap peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Sehingga timbul kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia ini diraih bukan hanya sebuah pemberian, tapi dengan pengorbanan jiwa dan juga raganya. Sekali lagi, karena ini merupakan kesan, maka ini termasuk ke dalam puisi impresionis. Terima kasih, itulah materi untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.